ada bajunya. Masih ada. Oke. Oke. Iya, jadi setiap tahun itu aku kayak gitu aja sih, nggak ngobrol apapun. Halo, kembali lagi dengan gue di Ini Cerita Gue. Selamat sore semuanya. Enggak deh, selamat pagi, siang, sore, malam. Ini gue hari ini mau podcast seseorang yang sangat hits. Sangat hits. Bukan begitu penonton? Mana penonton? Hari ini gue mau memperkenalkan seseorang yang luar biasa. Perjuangan kehidupan seseorang yang luar biasa di ibu kota. Bukan lagi tepuk tangan buat Ety Kuswani. Hai. Tepuk tangan dong, mana tepuk tangannya nih? Oke. Halo Mbak Ety, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Mbak Ety, nih banyak banget dari sosial media, dari teman-teman yang mempertanyakan seorang Ety Kuswani. Hai. Nah, Ya. baiklah, Ety Kuswani adalah seorang yang sangat ditunggu-tunggu netizen. Kenapa? Karena dia adalah seorang artnya seniman ibu kota. Seniman di belakang layar. Yes, di belakang layar. Oke, Kak, aku mau tanya dong, seorang Ety itu nama panjangnya siapa sih? Namanya panjang sih. Ih, panjang ya? Iya, Oke. namanya Ety Kuswani. Ety Ety Kuswani. Kuswani itu nama Instagram. Oke. Iya. Aduh, itu Nama IKTP? Nama IKTP Ety Kusmanianti. Jauh Oh. ya, Pak. Enggak, Wak, enggak jauh, Wak. Terus kakak mau tanya, dari kehidupan kakak bisa ngerantau di ibu kota dengan sukses. Kalau kategori gue sih sukses ya sekarang ya. Belum, Seorang jauh Ety. banget. Bukan jauh, Kak, itu sukses. Sukses dalam arti kakak bisa berjumpa dengan orang-orang hebat, bisa sharing kehidupan dengan seorang orang yang ada di luar sana, yang top artis lah ya bisa dikatakan. Aku mau tanya, seorang Ety bisa keluar dari zona nyamannya, dari daerah ya, dari kota Bima itu gimana sih, Kak? Bisa dijelaskan nggak? Jadi teman-teman tahu seorang Kak Ety itu bisa keluar dari zona nyaman itu dari mana? Gitu. Panjang sekali sih Oke. ceritanya. Oke, aku mau tanya kakak dari SD di Di Bima. Bima, SMP, Bima, SMA, Di Bima. di Bima. Bima itu di NTB ya teman-teman. Iya. Jadi teman-teman kalau mau ke Bima tuh bisa langsung hubungin Kak Ety aja. Akan Boleh. diajak keliling seluruh NTB kali Kak ya. Aku aja tuh belum keliling. Oh, belum keliling. Oke. Oke Kak, jelasin dong Kak, bisa keluar dari zona nyaman kakak. Jadi begini nih, awal Iya. mula Jakarta ya, atau Iya. awal mula merantau. Awal mulanya kakak merantau dan bisa ke ibu kota. Aku pertama merantau itu daerah Makassar, Makassar Kak ya? tahun 2009. Tahun 2009 aku ke Makassar. Terus di sana kan ada keluarga. Iya. Jadi terus keluarga aku memperkenalkan aku ke orang tua angkat. Jadi ada keluarga ada orang tua di situ tuh yang kayak yang kesepian gitu, kayak anaknya cuman 3 tapi Oke. udah pada berumah tangga gitu Oke. kan. Jadi di rumah tuh nggak ada siapa-siapa, terus kayak kesepian gitu kan. Akhirnya aku tinggallah sama keluarga angkat aku ini. Oke, baik. Selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya Kak Iya, ya? kurang lebih 5 tahun aku di Makassar. Cuman aku di Makassar itu sering bolak-balik. Oke. Iya, jadi setiap tahun itu aku pulang ke Bima. Tiap tahun? Naik Sebelum kapal. lebaran? Iya, kali Iya, loh. naik kapal laut tuh. Dan terus aku udah kayaknya gue kepingin deh punya, kayak kan aku dulu di Makassar itu suka nonton sinetron. Apalagi tuh tukang bubur naik haji tuh. Oh, suka banget? Karena aku dulu idola banget sama Citra Kirana. Cuman aku nggak pernah berpikir akan ketemu secara langsung. Oke. Karena kan posisi ada di Makassar kan. Oke, baik. Ini dari halu-halu baru Halu, dulu ya jadi Kak ya? kayak suka ngayal. Jadi kayak anak kecil yang liat TV, sinetron, pengen ketemu Iya. artis
artis, gimana caranya, banget. kapan ya gue bisa berjumpa Iya. dengan artis-artis gitu. Halu banget, parah, halu Lalu Dan dulu itu kan waktu di Makassar itu aku kan tiap bulan itu kan ke mall kan, jalan-jalan Mall. gitu kan. Ya, di Mewah sana loh. kan. Ke mall. Terus tiba-tiba tuh waktu itu ada si Usi Seleswati. Iya. Oke. Itu lagi kayak nyanyi gitu kan di mall itu, kayak kok aku lihat tuh, kok oh itu artis ya, kok cantik banget, kok apa badannya tuh bening banget gitu loh, kayak Oke. selewat gitu aku liatnya, nggak yang ini banget, nggak dekat gitu, kayak jauh, Oke. aku jauh gitu. Jadi kayak kapan ya kira-kira, dalam hati aku ngomong kayak gitu sih, kan kapan ya kira-kira aku tuh bisa ketemu public Artis, figure public lah. figure ya. Cuman nggak mau yang berharap lah gitu. Oke. Tahun 2014 pertengahan kalau nggak salah itu aku Ya. memutuskan untuk pulang Bima. maksudnya ke Bima untuk selamanya. Tadinya kan orang tua aku tuh kan nggak mau, jangan ninggalin gitu kan, kita kan udah tua kayak gini. Tapi kayak ngerasa aku emang gue pengen dong Jika kan pengen jadi wanita bebas iya, gitu ya, penerbangan ya. pengen deh pergi Kayak burung-burung ya, Iya, burung-burung. kan? Oh. Pengen dong gue kemana-mana tanpa ada alasan. Mereka tuh boleh keluar harus bareng sama keluarga sih. Kayak pas pampres ya, Kak. Karena memang sih setiap bulan apa sih ada keluar gitu, makan Iya. keluar apa sudah teman-teman gitu, quality time sama teman Iya. apa gimana gitu. Tapi orang tua aku tuh sayang gitu sama, nggak dibolehin. Oke. Namanya kita sebagai umur segitu tuh pasti ngerasa, iya apaan sih, gue kepingin dong kayak gitu kan, pasti ada keselnya gitu Iya, kan. iya. Cuma ternyata kalau dipikir-pikir udah dewasa ini ada benarnya. Gitu deh. Mereka itu kan menjaga gitu. Betul. Nah, dia pulanglah di Bima. Ternyata nggak betah. Karena di Bima itu aku tuh kan kurang dekat sama orang tua. Oke, baik. Jadi sama sini nih ceritanya. Oke, apa-apa. Karena kurang dekat sama orang tua. Orang tua aku dulu masih kecil, aku umur 3 tahun, aku udah tinggal merantau. Iya. Jadi aku dekatnya sama nenek gitu. Oh, oke. Sama nenek sama bibi. Terus nenek aku udah nggak ada, udah almarhum gitu, almarhumah gitu kan nenek. Akhirnya aku kayak sama teman aku, benaran kamu mau? Iya benaran aku mau. Katanya. Oh ya udah, aku kenalin kamu sama agensi aku ya, yang bawa aku dulu. Oke, aku dikenalin. Oke, aku nggak bawa ini nih. Aku tuh saking kepingin keluarnya, orang tua aku tuh nggak bolehin, nggak dibolehin. Aku ngurus dengan benar-benar sendiri, nggak kasih tau orang tua dulu. Aku ngurus. Aku nggak punya uang nih. Boleh nggak aku pinjam dulu punya uang kamu? Nanti kalau misalnya aku udah ada uang, aku bayar ke kamu. Dikirimlah sama teman aku 500.000 saat itu. Wow. Buat buat ngurusin surat KTP, surat pokoknya semualah perlengkapan untuk keberangkatan itu aku pinjam punya teman sampai aku beli baju buat berangkat ya gitu gituan. Orang tua aku nggak tahu aku tuh udah ngurus. Mama aku kaget pas aku kasih tahu, mah besok aku berangkat kemana? Kata mama aku mau ke Taiwan lah, aku mau merubah hidup kita. Asik, aku gitu kan. Tapi orang tua aku tuh kan nggak mau. Terus aku bilang, surat-suratnya udah lengkap, aku tinggal berangkat. Aku gitu. Kalau memang besok aku nggak ada, jangan cari, berarti aku udah pergi. Oh, sampai segitunya ya, Kak? Aku sampai kakak nggak kekeh dengan pilihan kakak, yang orang tua bilang tidak usah, kakak tetap melanjutkan. Tetap. Perjalanan tersebut. Aku sampai kayak Takut nggak sih, Kak, perasaannya kayak, aduh gue nggak orang tua nih, iya, gue ada gimana alasannya. nasib gue nih? Sampai aku minta tolong, aku kan punya kakek yang ibaratnya apapun omongan dia tuh semuanya diikutin. Oke, gitu kan. baik. Aku sampai deketin kakek aku minta tolong bujuk orang tua aku buat aku berangkat. Ini ya. Minta didoa. Kakek datang ke rumah dengan ngomong, udah anakmu kayaknya kepingin banget untuk keluar, kalian izinin, kata kakek aku. Orang tua aku berat hati, dengan berat hati dia ngizinin saat itu. Aku sampai sholat tahajud berturut-turut supaya dapat restu, karena aku nggak mau juga berangkat tanpa restu. Tapi ternyata
Terus tuh orang tua tuh benar-benar nyata adanya. Nyata ya. Karena berat banget bahwa orang tua aku ngelepasin aku. Di sini pun aku nggak diberangkat-berangkat. Perjalananku untuk mau ke Taiwan itu selalu berkendala, nggak pernah mulus. Nyampe di Jakarta, kita langsung latihan di balai latihan kerja yang ada di Pondok Bambu sana. Kita ada 6 bulan aku di situ. 6 bulan itu proses belajar bahasa, tata cara kerja di luar negeri seperti apa, diajarin semua, cara ngurusin orang tua, cara sebokin orang tua, karena di sana kan ngurusin nenek kakek. Di Taiwan gitu ya, joknya ya. Jadi karena kebanyakan orang Taiwan itu katanya lumpuh kebanyakannya. Jadi cara kerja ngurusin kakek nenek ketika mau cebok, mau makan, mau ini semuanya, cara minum obatnya, cara ngasih makannya, karena katanya pakai selang makannya, kita diajarin cara cek suhu, tensi, gitu kan, kayak suster lah gitu. Sampai akhirnya aku di situ kita seiring berjalannya waktu kita lewatin, karena kita absen 60 finger, 60 sidik jari, absennya pakai sidik jari. 60 finger itu mungkin teman-teman nggak tahu, aku juga nggak tahu 60 finger tuh bisa diperjelaskan nggak sih Kak? 60 finger tuh fingerprint itu kayak sekarang mungkin kita absen kerja, terima kasih, terima itu. Gaji, bukan ya? Kayak gitu. Seperti itu. Berarti 60 kali pertemuan dicek ya? 60 kali. Nah, jadi totalnya 3 bulan kalau. 3 bulan tuh 60 kali fingerprint ya. Itu kalau kita belum sehat, belum fit, itu belum bisa finger. Oh, gitu. Kita harus benar-benar sehat. Karena setiap 2 minggu sekali itu dia medical check up dulu. Dia ada sehat. Aku kebetulan waktu itu ada kendala, ada sedikit sakit, harus minum obat. Jadi aku nggak bisa finger karena teman-teman aku itu mulai dari situ tuh. Pertama, aku yang teman-teman seangkatan yang mau berangkat, itu ada berapa orang ya? Lupa aku 6 apa 7 gitu. Itu semuanya udah bisa finger. Aku yang belum sendiri. Sedih aku waktu itu. Apa yang kakak rasakan ketika gua udah berada di zona nyaman, gua pamit ke orang tua sampai tolong kakek, terus 60 kali fingerprint ketika teman-teman semua lulus, terus kakak nggak ke approve, itu sedih banget. Teman-teman udah jalan tuh Kak? Udah. Tinggal kakak doang sendiri berarti? Iya, jadi pas aku udah kelar pinjar, kelar kuliah, sekolah itu kan sekolah bahasa, semuanya udah kelar, kita keluar kan, dibawa lagi sama agensi kita masing-masing. Tapi posisinya itu, perjalanannya benar-benar nggak lurus nih. Tiba-tiba aku belum ada paspor. Waduh. Belum ada SKCK, itu semua dibutuhin. Nah, aku pertanyakan ke agensi, nggak ada jawaban apa-apa. Waduh. Terus dikasih paspor ketika udah berapa bulan gitu aku di tengah-tengah. Nah, tapi aku bersyukurnya PT kita ini nggak yang begitu betul-betul yang lu harus di dalam, nggak dikekang harus di dalam terus, enggak. Jadi kita dibebasin. Nah, ada di Keranggan dulu tuh PT-nya, Keranggan Bekasi sih. Keranggan, dekat rumah gue. Iya, Keranggan gitu kan dulu. Jadi di mem panjang itu dulu memnya ngebebasin suruh kerja di daerah-daerah situ. Sampai aku kerja pertama itu pas keluar karena nggak punya uang jajan, nggak punya apa-apa. Orang tua stop juga nggak ngirim apa-apa. Jadi aku nggak punya, aku pakai handphone yang ada senter, Nokia yang kecil. Maaf aku izin nanya. Jadi kakak di penampungan 6 bulan, ya kan, di Pondok Bambu. Terus kakak dimutasi ke daerah Keranggan Bekasi. Terus di rumah apa tempat penampungan juga? Penampungan juga. Mereka satu cuman PT bebas, tapi bebas. Itu ngelamar baru atau satu saluran? Lu ke situ deh, lu ke daerah Keranggan. Satu saluran karena aja. Kita kan di Pondok Bambu ini cuma numpang sekolah. Jadi kakak ke Keranggan, berapa bulan tuh di Keranggan?
Ya pokoknya intinya setahun deh aku di Dikeren. PT. Setahun itu nggak ada apa-apa, nggak ada kemasukan apa-apa. Coba waktu itu aku minta, aku mau kerja karena aku butuh duit dong. Iya dong, jelas dong. Karena perempuan ada aja kan. Iya betul. Nah akhirnya aku dikasih kerja, aku ngurus anak kembar. Anak kembar. Iya. Alhamdulillah kita Dan dapat kerja itu ya kak. dikasih gaji itu 50 sehari. 50.000. Tahun berapa tuh? Tahun 2000 aku kesini 2015 ya. Iya. 2015. 2015. 2015. Akhir kali kayak. Aku awal iya pertengahan lah. Oh, oke. Iya akhir. Jadi aku ngasuh itu anak kembar. Cuman gak lama sih. Cuman aku pas ngasuh anak itu bisa keluar. Jadi maksudnya dari zona kakak itu ya? Ibunya itu setiap weekend itu pasti ajak anaknya jalan-jalan. Oh, oke. Otomatis ikut dong. Bahagia Iya, ya. kemana? Kayak ke kemana, mall, iya, ke makan, mall, ke resto. makan. Mungkin nyanyi Pokoknya luar negeri. diajak di sini kan dia ada Plaza Cibubur kan. Oke. Dia habis itu senang banget. Senang banget kayak. Senang banget. Ke Plaza Cibubur bahagia banget ya kayak banget. seorang. Kayak wow, Iya. ini mall ya gitu. Dulu tuh. Karena kita bayangin di dalam ketika di PT yang waktu kita sekolah itu habis gas yang kita tunggu-tunggu. Oh, abis gas? Iya. Jadi selama penampungan, abis gas kalian bahagia. Kalau gue masih Dika, kagak bisa makan gue. Karena gue kenapa bahagia? Hah? Karena kita kan keluar beli gas. Oke. Iya, pasti ibu Asrama. asramanya ngajak kita yang piket. Ya udah siapa nih yang mau beli gas? Ayo kita rebutan. Buat Beli keluar gas rebutan, kalau gue kagak mau. rebutan karena kita akan melihat oh ini ada warung nih, di sini ada ini, di sini. Lihat warung aja bahagia kayak mall, jangan-jangan. Bahagia. Bahagia kayak mall. Bahagia. Bahagia banget. Nah keluar dari pas Terus? itu karena aku lumayan dekat sama pengurus PT. Oke. Dekatnya kayak mereka nganggap aku saudara lah gitu. Iya. Jadi aku nggak, karena yang punya PT ini orang Taiwan suaminya, ininya istrinya orang Indo. Gitu. Indonesia. Terus ada anaknya itu dekat sama aku. Aku asuh, aku rawat itu anak, aku sayang gitu kan, emang aku suka anak-anak kan. Iya. Aku sayang itu anak itu dan selalu makan tuh mainnya sama aku dulu. Iya. Terus abis itu anak itu waktu itu aku diajak ke Taman Mini. Taman Mini. Sebahagia itu. Bahagia banget ya. Bahagia banget. Lihat Taman Mini itu bahagia iya, banget. ngerasa, hah? Ini Taman Mini ya. Ke Monas. Ke Monas. Senang banget. Senang banget. Iya. Akhirnya kita lihat di TV bisa nyangklang ke sana kak ya. Iya, Monas. Monas. Terus mana lagi kak? Ke puncak sih. Ke puncak. Iya. Terus baru kok ada ini. Buka lah. Oh, ini akun apa ya? Ini akun apa? Akun jodoh mungkin. Kok ada follow-followan gitu. Follow lah seorang Citra Kirana. Seorang Citra Kirana. Citra Kirana nggak tuh? Nah, Citra Kirana banget ya. Citra Kirana Oke. banget. Karena aku emang setiap punya akun dulu yang namanya Facebook, Twitter, zaman dulu itu selalu kayak yang dicari itu Citra Kirana. Karena udah ngefans banget. Ngefans banget. Suka sama Rumana. Oke. Sosok Rumana itu kayak lekat banget. Rumana tuh judul sinetron ya kak? Apa-apa? Jadi dia dulu main tukang bubur naik haji, Oh, oke, perannya maaf, jadi aku nggak tahu. Rumana. Oke. Nah, suka banget. Jadi aku. kebawa lah ya kan Kebawa sampai ibu lah. kota. Nah, terus carilah Citra Kirana. Kirana. Umumin meet and greet. Ini zaman dulu meet and greet Ada ya. pengumuman. Pengumuman. Oh, pengumuman. Jadi dia itu di feednya dia Oke. bagi yang mau Ketemu gitu ya. meet and greet bareng aku. Hmm. Boleh nih follow Instagramnya Ciki Lovers. Ini dikasihlah nomor adminnya si Mila dia tuh, ada teman aku. Oh, berarti kamu Ciki Lovers ya? Parah. Bukan Ciki Lovers. Mana tepuk tangan Ciki Lovers? Masih ada bajunya. Masih ada. Kayaknya. Oke. Habis itu nggak bisa tidur, kayak wah kepingin nih ketemu, kayak nggak sabar ditut apa sih waktu itu ya,
katanya pendaftaran pertama udah kelar. Tutup pendaftarannya. Nggak punya waktu itu kan nggak punya rekening ya. Oh gitu. Untuk ATM transfer ya, kali ya. Mbak. Iya, Oh, karena iya, transfer 150 zaman dulu 150.000 ya? Iya, biayanya untuk meet and greet itu udah dapat baju, member, apa lagi ya? Topi, makan buat meet and greet itu bayar tempat kali ya kan, segitu. Wah, karena aku punya duit lah ibaratnya kan udah punya gaji kan. Gajiku tuh 1.200.000. Gede wah, zaman dulu wah, 1,2. Oke. Dikasih 1.200.000 gitu kan. Jadi ibu aku ini, bos aku ini nggak bisa tidur kalau malam. Jadi kayak tidurnya itu pagi biasanya. Jadi aku tuh temanin dia begadang juga. Apa yang bos aku kerjakan pasti aku ke bawah. Gitu. Gak bisa tidur padahal besok itu harus berangkat nih. Aku izin, tahu nggak izinnya ke ibu bos aku tuh sampai sekarang dia nggak tahu aku izinnya kemana. Bu bos denger ya Bu bos nih. Ibu, aku mau ke rumah om aku dulu ya besok. Om aku. Kalau di Jakarta om yang mana ya? ini? Aku mau ke rumah om aku besok Bu jam segini. Ya udah, tapi kamu masakin buat di salon ya. Oke. Pagi-pagi kamu harus masakin dulu. Cacus. Cepat banget itu aku masak. Sat ya, Wak. Kelar aja gitu. Aku bangunnya telat karena kan jam 3 subuh baru buat tidur. Oke. Bangunnya jam Sahur ya, Wak. Kalau nggak salah jam 5. 2 jam doang tidur ya, Wak. Langsung masak. beres masak. Cepat banget rasanya kerjanya karena kan kita punya keinginan ke mana gitu kan. Betul. Cepat langsung bawa ke salon. Naik apa dulu ya? Angkot KR. Bukan. Delman. Beca. Naik Uber ya? Uber. Oh, Uber. Ini mewah di Uber loh, Wak. Dan lokasinya dulu meet and greet mana? Bukan. Dapur Ciragil Jakarta Selatan. Oh iya. Hafal ya, Wak. Saking Ciki lovers banget ya, Wak. Jadi ketika itu aku tuh nggak sempat, jangan kan makan ya, minum aja nggak sempat. Saking buru-burunya aku kayak gue telat nih, jangan sampai gue nggak ketemu gitu kan. Uber tuh langsung dapat motornya, motor yang Dereo. Jauh banget ya Allah, kataku ini di mana jauh banget gitu kan. Udah nyampe sana kayak pas ketemu cikinya, ini baru kenal nih sama dia nih. Ini yang mana? Ini mana? Itu ini dia tuh penonton belakang, penonton bayaran. Tepuk tangannya. Kenal gitu kan, kayak kenalan di situ aja gitu kayak. Ini siapa ya mereka ya? Siapa ya? Kenalan di grup itu kan tahu nama doang, nggak belum lihat. Berarti kalian punya grup WhatsApp itu udah ada WhatsApp? Ada. Udah ada. Aku udah bisa beli handphone waktu itu. Sombongnya kali dia nih. Aku bisa beli handphone itu dari aku kerja jadi ngomong anak itu. Ngomong anak itu. Oke, lanjut terus ke Ciki lah ya di perjalanan motor elf itu. Ini cantik banget gitu kayak yang ini cantik banget, masya Allah, nggak hilang. Jadi waktu itu ketemu Ciki. Ketemu Ciki. Ya Allah. Masya Allah cantik banget. Parah, masih ingat banget aku tuh kayak foto bareng. Jadi hilang nih laparnya. Lapar hilang, haus hilang, senangan. Happy ya? Happy banget parah ketemu teman-teman. Karena tadinya sama teman aku yang di salon sama ibu itu doang, gak ada teman. Oke. Nggak punya teman aku waktu itu kan. Nggak kemana-mana kecuali sama ibunya. Oke. Udah kayak ngerasa udah nyaman nih di rumah. Udah porak-porandak ya hati ini ya. Udah nyaman nih kayak udah ngerasa. Mau kemana emang Anda? Kayak gue harus cari kerja yang lain. Gitu bikinnya. Cari kerja yang lain itu apa? Pas di dalam hati waktu zaman itu? Nggak tahu, pokoknya intinya tibalah waktu itu aku ada masalah ya di kita sama bos itu gitu kan. Sebenarnya sepele sih, tapi aku emang anaknya ketika aku sayang seseorang, kalau misalnya orang itu diamin aku nggak bisa. Asik. Mending lu belak-belakan. Kalau suka nggak gitu. Kalau misalnya nggak suka dengan gue, lu ngomong gitu. Asik, siap. Iya.
ngomong aja, marahin gue nggak apa-apa, Ini. tapi jangan didiamin. Aku Iya. nggak bisa didiamin Asik. orangnya. Aku nggak bisa didiamin. Aku kayak ngerasa kayak punya kesalahan apa gitu. Ya harusnya dia ngomong dong, apa nih kesalahan yang bisa aku perbaiki. Tapi didiamin aku. Mungkin ibunya juga nggak mau ngomong kali apa gimana. Tapi aku alhamdulillah sudah baik-baik aja sendiri. Oke. Itu kayak aku nggak bisa didiamin. Aku langsung memutuskan aku pergi. Resign. Izin apa langsung cabut kabur? Cabut. Kebetulan dia lagi di luar kota. Posisi aku sendiri di rumah. Bapaknya syuting. Aku cuma pamitan pakai handphone. Terima kasih ya ibu selamat. Pakai surat, tulis surat buat ibu. Ya Allah. Surat cinta. Terima kasih. Untuk Starla. Nah, terus? Terima kasih ya ibu. Tulis tahu di kamar. Kebetulan waktu itu ada sepupu aku kuliah di sini. Oke. Kuliah di Mitra Ria Husada. Kampusnya di depan Johnson Cibubur. Aku bilang ke adik aku, Dek, kakak boleh nggak numpang di asrama kamu beberapa hari untuk sebelum kakak dapat kerjaan. Adik aku ngomong ke teman-teman asramanya boleh. Bolehin. Aku boleh tinggal di situ. Aku beberapa hari dapat kerjaan. Ada acara Ciki Lovers kan enak ya. Kayak kesenangan gitu, kayak ikut terus nih acara Ciki Lovers ke sana ke sini. Ngalai lah ya kan. Iya, Wak. Jadi dulu Ciki kan lagi syuting nih, nyamperin ke lokasi. Nyamperin. Langsung. Tahu ini dari mana, Wak? Ya kita kan tahu ya namanya. Dari Instagram. Ada grup-grupnya Oh, ada gitu grup. kan. Oke, baik. Nyamperin ke lokasi, datang Oke. tuh cuma nemenin Ciki syuting. Ya ampun, sampai segitunya banget ya Ciki Segitunya, Lovers. kayak ngerasa ya Allah Oke. ranjang waktu itu. Mhm. Biar dapat gajinya berapa ya? Lupa gue. 1 juta juga? 1.300.000 Oh, naik. per 2 minggu kalau nggak salah. 2,3 per 2 minggu. Sesuai Pesanan, orderan, sesuai kerjaannya sesuai Banyak. apa namanya targetnya. Banyaknya keranjang. Satu keranjang, 12 keranjang. 12 keranjang itu isinya 20 ikat. Satu ikatnya 20 lembar. Oke. Itu aku ngambil shift malam. Mulai kerjanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi besok. Drop aku sakit. Kalau masih siang masih aman lah ya. Iya. Ini malam. Drop sakit, nggak ada keterangan, 3 hari dikeluarin. Si nama Karena sabar ya, emang, Bu. emang di situ tuh emang nggak ada yang betah karena kerjanya Oke. seperti itu. Lamarlah jadi di Lazada. Lazada. Oke, lumayan Lazada, Wak. Cleaning Upgrade. service Oh, udah service apa? di Lazada. Oke. Udah di Lazada, habis itu tinggal beberapa hari nggak terima gaji, tergiur sama film. Ya Allah, film apaan? Jadi ceritanya ditawarin nih anak buahnya bos aku tuh kan, dia film nawarin, Ti mau nggak kamu kerja di film? Tidak ada pikir panjang, pikirannya wah gede ini enak nih film nih, ketemu artis-artis yang lain. Ke artis ya, Wak. Apa waktu itu pikirannya. Akhirnya apa coba? Ninggalin kerjaan yang tadi mau gajian, ambil film. Ya Allah. Demi ketemu Airtong. Airpod. Aku pikirnya enak duitnya. Ternyata emang enak kan? Enggak. Oh enggak. Hari pertama aku syuting nih, hari pertama banget aku syuting. Oke. Handphone melayang, handphone aku baru beli handphone karena waktu itu kan handphone lama aku tuh udah rusak-rusak. Iya. Akhirnya belilah handphone baru ceritanya nih. Kredit sama temen aku yang Ciki Lovers juga. Bagus ya teman-teman yang hebat. Iya, kredit ke teman aku itu harganya 3 juta berapa gitu handphone itu. Oh, Bojes pasti teman kamu itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Jadi aku kredit handphone, dapatlah handphone itu. Hari pertama aku syuting dicolong orang. Ya Allah. Dicolong sama teman-teman kru juga. Belum ada yang Tahu di mana bayar. emang tuh handphone? Jadi ngecas. Jadi ceritanya udah break nih jam 3 subuh. 3 subuh ya, Wak. Terus Jam 3 subuh aku break. kisah-kisah. Ngambil baju aku mau pulang, kata pemainnya. Anak kecil pemainnya. Aku langsung cas. Pakein baju cepat banget. Hilang handphonenya. Ya ampun, ya Allah. Dicas gini dong. Sama cas-casnya lagi pergi. Oh.
Vivo dulu zaman itu. Vivo baru. Lumayan loh, Vivo juga. Keluar Vivo F5S kalau nggak salah. Iya, apa ya, Wak? Keren tuh, Wak. Keren Terus? banget, kameranya bagus banget itu waktu itu belinya. Iya. Terus habis beli hilang handphone, ditawarin sama Kak Bojes. Ketemu lah di Bojes. Jualan. Iya, karena kan aku udah nggak ada callingan nih karena kan handphone hilang. Tapi waktu itu tetap jalan syuting. Tapi handphone hilang, kakak tau gak sih? Siapa sih pelaku dicari? Ini HP gue hilang. Pasti nggak teriak, diem aja. Diem aja. Nggak ngomong ke teman-teman lu, HP gue hilang, ada yang curi gitu, nggak diem aja. Jadi aku tuh waktu itu ke handphone hilang. Iya. Handphone hilang itu kayak udahlah kayak Ikhlas. Callingan tau nggak? Callingannya itu janjian sama driver. Driver janjian. Aku jam segini udah ada di sini. Jam segini bapak di sini ya, aku di sini nih ketemunya. Gitu callingan. Selama 10 episode kalau nggak salah. Oke. Dan yang sedihnya nggak dibayar. Nggak dibayar. Syuting itu. Syuting itu yang pas handphone hilang tuh nggak dibayar. Di bawah mabur. Sedih. Sedih banget. Ke Bandung ya, waktu acara Cikilompers. Sempet-sempetnya emang ke Bandung. Jalan-jalan ke Bandung kayak acara Cikilompers. Nah, akhirnya ketemulah si Bojes nih, ngajakin. Iya. Kerja bareng gue yuk. Bojes. Kamu mau lihat tuh Kak Bojes nggak? Bojes keluar dong Bojes. Usah. Entar aja di terakhir ya keluarnya. Oke lanjut. Akhirnya kerja di situ bareng dia, dagang. Dagang lah. Dia beli alat sosis telur dia beli. Sosis telur. Oke. Lagi viral-viralnya itu makanan viral kan. Tapi waktu pertama kita jualan itu omsetnya lumayan loh. Berapa? Ada 3 jutaan lebih ya. Per hari? Omsetnya. Sehari doang. Gede ya Wak, 3 juta. Iya, jadi ada acara Event gitu kan. Jadi bintang tamunya Wali kalau nggak salah. Iya, tapi kita nggak ketemu. Jadi apa sih acara itu jualan tuh langsung kayak cepat banget gitu. Sampai kita ngabisin telur berapa ya? 3 kotak. 3 petik. 3 petik telur ditambah beli lagi di warung. Sampai pokoknya omsetnya segitu gilanya waktu itu. Bahagia ya Wak. Bahagia. Itu jualan itu paling laris. Pengalaman jualan Sampai ya. waktu itu ada lagi jualan waktu acara ondel-ondel ulang tahun Jakarta maksudnya. Iya. Ulang tahun Jakarta. Itu lumayan juga tapi nggak segede waktu di Danau Sunter itu. Oke. Gitu doang tuh dapatnya omsetnya gede gitu kan, ibaratnya balik modal kali ya buat beli alat ya kan. Tapi merosot ke ini terus penjualannya nggak laku gitu. Dari harga 10.000 satu diturunin ke 7.000, diturunin ke 5.000, kagak laku. Gak laku ya Wak. Bawa ke lokasi syuting waktu itu kan. Bisa Suka syutingnya main. siapa? Aku dulu main suka nyamperin teman di lokasi Syuting. ketiga. Orang ketiga. Satu loh. Terus kakak lanjut syuting apa? Kalau lokasi syuting jualan. Iya, jualan dulu. Jualan apa? Itu yang apa namanya? Sosis telur itu. Sosis telur itu sampai lokasi syuting. Iya. Terus kakak pergi ke lokasi syuting mana aja tuh Kak? Dulu waktu itu aku sih cuma lokasi syuting orang ketiga sih. Orang ketiga. Zaman itu terus kemana lagi Kak? Cerita aja. Di situ udah enggak. Aku Stop. mulai setelah itu aku kan udah enggak fokus jualan tuh. Iya. Kayaknya udah enggak fokus lagi. Aku mulai syuting. Mulai Jadi kru. Iya. Itu kakak bisa stop terus dapat job dari teman. Dulu berarti udah mulai jadi asisten Iya, artis dulu. apa masih kru dulu? Kayak make up artis gitu. Iya, aku make up dulu. Oh, make up dulu. kostum. Make up and costume ya. Iya. Tahun berapa tuh Kak? 2018. 2018 itu masih kayak kalau 2018 akhir itu aku masih jualan sembari syuting. Ketemu bos aku sekarang. Oh yang sekarang ini. Oke.
Waktu itu syuting miniseri. Oke. Tapi belum. Jualan apa tuh Kak? Akrab banget. Ah? Sosis telur juga enggak kan? Masih sosis telur, masih jalan. Terus sama jualan matangan gitu bawa ke kantornya ibu Kabojes. Oh gitu. Tuh, sama sate taichan. Sate taichan. Oh. Sate taichan. Siap. Terus aku udah nggak fokus nih jualan. Akhirnya aku memutuskan untuk jadi kru. Pindah keluar dari rumahnya Kabojes. Iya. Kabojes itu siapa? Beka nggak tahu kan? Kabojes itu teman sahabat kamu, apa Ciki Lovers juga? Atau kamu ketemu teman dari perkumpulan? Admin Ciki Lovers. Oh, admin Ciki Lovers. Bukan lagi loh. Admin Ciki Lover namanya Bojes. Rizkyani Bojes. Bojes itu Avi ya? Tau gak? Aku Apa, Kak? dikenalin sama dia itu sama Bojes Avinya. Kita ke kafenya minum kopinya di sana di BKT. Bukan BKT tempat aku syuting sekarang ya. Jadi BKT itu Bekasi apa? Timur ya, Kanal Timur ya, Bekasi ya. Iya. Kalau sekarang itu kan hotel bed Kasegaran Terasia ada di Bogor. Jadi BKT yang sana. Gitu. Ketemu sama Bojes aslinya. Bojes Avi aslinya ya. Oke, kita lanjut ya Kak. Dari proses kehidupan kakaknya aku lihat dari keluar dari zona nyaman, terus kakak ke Makassar, ngerantau terus balik lagi ke Bima, terus kakak balik lagi untuk mau jadi tenaga kerja Indonesia wanita ya, kalau nggak TKI TKW untuk ke Taiwan, dan itu sudah berjalan bersetahun 6 bulan tidak dapat restu dari orang tua, akhirnya kakak tidak bisa menggapai cita-cita untuk keluar negeri. Pasti ada perasaan yang sedih juga Kak ya. Akhirnya kakak memutuskan, hasilnya kakak bisa dapat kerja di kru film dari makeup artist, dan juga akhirnya kakak bisa berjumpa dengan bos yang sekarang ya Kak ya. Iya, tapi aku waktu ketemu dia itu belum akrab. Belum. Cuman kayak jelas itu harus aku wardrobe. Oke. Kayak gitu aja sih, nggak ngobrol apapun. Aku mau tanya, kakak waktu pertama kali jadi kru film itu wardrobe with the makeup artist, dan akhirnya kakak menjadi asisten artis ya. Kalau kita pernah dengar asistennya artis itu, pertama kali artisnya siapa aja Kak? Yang pernah kakak? Yang pernah aku asisten. Yes. Asisten. Dari awal karir. Pertama aku asistenin itu si Laura. Oke, kedua Laura, abis itu Rizky Bilar pernah juga Kak ya? Nah, walaupun juga nggak lama dia waktu itu nggak nemenin syuting, tapi di rumah, tapi maksudnya ngurusin dia di rumah. Oke. Yang ketiga Rizky Bilar juga pernah tulis. Iya. Jadi abis itu balik lagi ke Laura. Laura lagi. Terus terakhir Gita Sinaga. Wow. Oke. Terus abis ini sama bos aku sekarang Kak Cisan. Oke, siap. Terus Kak, aku mau tanya nih, suka dukanya menjadi seorang asisten artis itu apa sih Kak? Kak jelaskan dari awal sampai akhir. Suka dukanya, pertama dukanya dulu lah ya. Kalau sukanya gampang, dukanya aja dulu gimana tuh Kak? Dukanya sih, aku sih selalu enjoy sih kalau kerja gitu, nggak ada yang kebawa gimana gitu. Aku ngerasa nggak ada dukanya sih. Nggak dukanya ya? Karena kayak suka gitu. Jadi kayak nggak ada yang gimana. Karena kakak happy dengan kakak punya pekerjaan tersebut ya, maksudnya passionnya kakak seperti itu ya. Ketemu banyak artis. Ya nggak ada sih, aku kayak nggak ada sih. Nggak ada dukanya, nggak ada ya. Aku selalu suka gitu. Profesional sekali saudara-saudara. Terus sukanya apa Kak? Sukanya berkat kerjaan mereka tuh banyak pengalaman, yang akhirnya banyak orang kenal aku gitu. Satu Indonesia kenal kakak ya? Enggak sih. Nggak salah lagi guys. Jadi aku maksudnya berkat sama mereka itu aku tahu lah. Iya.
Iya. tahu tata kerja gitu kan. Dan tadinya kayak ini apa ya, mau diapain ya ini. Tadi aku tahu caranya, kalau layanin seperti ini ya. Beda kalau misalnya kita jadi kru sama asisten pribadi itu beda. Kalau oke, aku mau tanya dong kan banyak yang awam ya di luar sana netizen, aku juga awam, maksudnya kayak asisten seperti apa, lebih apa ya, lebih dekat kali ya. Iya. Kayak kebutuhannya apa sehari-hari dari syuting gitu apa gimana Kak? Boleh Jadi jelasin, ibaratnya kan kalau kita kan sebagai asistennya kayak tangan kanannya mereka ya. Oke. Kan, ya. Semua barangnya kita jaga, apapun itu kita jaga, semuanya kita jaga gitu kan. Oke. Namanya juga kita yang dipercayain ya. Oke. Jadi orang kepercayaan dia gimana nih menjaga namanya kan, menjaga semuanya lah. Terus? Kalau jadi kru kan kita ngurusin semua artisnya. Kalau misalnya asisten kita cuma ngurusin Satu orang aja ya. Itu lebih ke makan minum apa Kak? Semuanya sih. Semuanya ya? Dari pakaiannya, kebutuhan dia, gitu ya. Nanti kita misalnya mau tuh ini Batik. bajunya ini. Dipersiapin dari wardrobe-nya, cuman wardrobe-nya kasih ke nanti kakak ya. kita gitu kan. Bajunya mau nggak ini? Kalau dia oke, itu yang kita pakai. Gitu. Terus nanti kita jaga nih. Nanti scene-nya ini. Nanti kok kita yang harus tahu nih bajunya. Kita harus ini Catat orang juga. wardrobe-nya. Bajunya mana ya? Kayak gitu, komunikasi ke wardrobe. Enggak siap mana. Tanya aja langsung ke wardrobe-nya, langsung kasih ke artisnya ya Kak ya. Oke. Terus aku mau tanya dong Kak, buat banyak netizen di luar sana yang pengen jadi seperti kakak tuh gimana sih Kak? Siapa tahu ya di luar sana siapa tahu pengen jadi kayak kakak tuh waktu kecil ngimpi-ngimpi nonton sinetron ya kan, tiba-tiba kesampean rezeki-rezekian ya. Iya. Berarti dari kayak semacam meet and greet, kayak perkumpulan kayak teman-teman fanbase kali ya. Dari situ kakak berjumpa dan akhirnya kakak bisa mendapatkan pekerjaan yang sekarang ya. Iya, aku sih dulu bukan dari fansbase itu sih dapat linknya bukan. Okay. Karena kan dari temannya Bos Queen lama sih. Cuman berpengaruh di fansbase itu karena mungkin jadi tahu tahu maksudnya kalau ke lokasi syuting orang itu kerjanya apa ya, kayak bertanya dalam hati tapi nggak bertanya langsung. Jadi itu bagian apa ya, ini bagian apa ya, kayak gitu, ada pertanyaan gitu. Terus pas sudah nimbrung udah tahu, ini ternyata ini ada ininya, ada ada bagiannya di pertemanannya masing-masing. Aku mau tanya Kak, untuk penutupan mungkin ya, menjelang penutupan, kesannya buat teman-teman untuk yang mencari kerja, untuk mengadu nasib di ibu kota yang kejam ya, banyak orang tuh zaman dulu sangat kejam nggak sih Kak mengenai ibu kota tuh? Tergantung. Tergantung. Kalau misalnya kejamnya iya. Kejamnya itu iya. bagi orang yang mungkin yang nggak mau berusaha. Oke. Tapi kalau kita masih mau berusaha, mau tekun nih, gue harus dapet ini, pasti akan ada gerak hatinya. Aku harus, kalau mau sesuatu aku harus kerja kayak gitu. Kerja Kak ya. Berarti intinya untuk mendapatkan sesuatu itu harus kerja dan optimis. Dan juga semangat. Bukan tidur ngayal babu ya Kak. Iya. Ngayal boleh tapi lu harus kerja gitu Kak ya. Dulu aku sempat pernah ngerasa aku harus mundur. Kayaknya udah deh, udah berhenti kan. Di dunia keartisan ini. Enggak, dunia sebelum aku. Sebelumnya. Udah berhenti aja kali ya. Udah aku pulang aja kan. Tapi disemangatin lagi oleh kemauan. Lu mau kan itu kayak gitu, kayak lu mau nggak itu ada tuh depan lu jalan dulu di kerikil ini, lu harus lewatin nih jurang. Kalau lu udah lewatin pasti lu akan dapat ketemu nih apa tujuan lu gitu. Iya betul. Aku tuh punya tujuan dulu, gue harus dapat. Ketika lihat teman-teman dulu kalau main nih di lokasi, jadi ngerembes, main ke lokasi ngerembes, enak banget nih
enak banget nih kerjanya. Kalau dia asisten ya, ngerendes kemana-mana maksudnya ceritanya. Merembes. Kayak enak banget nih. Tolong ya jangan main HP deh. Enak banget nih kayaknya dia kerjanya cuma bikin doang, nemain artis gini kayak enak. Ada keinginan. Suatu nanti gue harus bisa deh dapat kayak gitu. Tepuk tangan dong. Dan alhamdulillah aku sama bos-bos aku yang pernah aku temanin itu, Ya, alhamdulillah cocok ya. yang gitu. Oh, berarti kakak udah berjalan di dunia keartisan ini berapa lama kak? 2017 lah, itu lah ya 2017 akhir. 18 itu emang maksudnya ada selangkah jualan itu, Iya, betul. tapi aku mulai lagi 2018 akhir. Yang pas lancar-lancarnya 2019 sampai 2020 kepotong pandemi. 2020 pandemi beberapa itu yang aku temanin Dilan. Terus habis itu 2021 tuh namanin Laura, mulai itu namanin Laura. Syuting dulu deh kru, habis itu namanin Laura. Sampai 2022 temanin Glenka. Kak Glenka ya. Berarti Kak Glenka bangga banget ya mempunyai seorang Eti Kuswani yang bisa bekerja dengan baik dan bisa mencapai kesuksesan saat ini dan sampai saat ini. Tangan dong buat Kakak Eti. Kalian lo tau nggak? Oke, aku mau tahu banget apa tuh Kak? Yang waktu aku masuk ikatan cinta. Asik ikatan cinta. Pokoknya ikatan cinta itu is my dream. It's my dream ya Kak ya. It's my dream. It's my dream. Not her. Not Jadi Apa, dulu Dok, tuh ya? kan aku dari berapa sih mulai ikatan cinta 2021 awal kayak Oke. akhir kayaknya. Oke. Itu dulu aku kan 2022 ini aku syuting Para Pencari Tuhan. Ya. Nah, di situ tuh kayak teman aku cerita, "Ti, ini bagus banget nih sinetronnya, kayak lagi viral kan, naik banget tuh ikatan cinta." Apa sih sinetron apa? Karena selama aku syuting itu udah nggak pernah nonton sinetron lagi gitu, kayak udah tahu cara syuting. Ih seru deh, kayak seru nih ceritanya. Orang kerja. Biasa. Assalamualaikum. Abis itu aku udah ini kan, udah wah seru nih. Sampai aku chat dong teman aku, "Ih kalau ada ID lowongan calling dong," kayak gitu kan. Padahal jelas-jelas aku lagi kerja juga. Nonton tuh sinetron, seru banget nih, sampai ketemu endingnya apalah itu, pokoknya seru banget kali ikatan cinta, awal-awal viral banget parah. Mainlah di lokasi syuting. Kayak alibinya ketemu teman nih, karena Ica kita sahabat aku, Atun, pokoknya banyak teman juga di BKT. Ini nih foto sama artis itu baru lagi tuh, ngalai lagi tuh. Oh, ngalai lagi. Kembali lagi ke alias. Al Andin lagi viral-viralnya tuh, foto sama Al Andin. Pengen banget. Setiap libur pengen main ke lokasi sana. Oke. Setiap libur pengen main. Aku kepingin tahu main di lokasi ikatan cinta. Nih ngomong dari teman-teman. Oh yuk ini bikinlah pisang hijau, karena kebetulan aku bisa bikin pisang hijau waktu itu. Bawa. Kira-kira bisa nggak sogok nih, bisa masuk. Sogok. Nggak bisa masuk karena seketat itu masuk ikatan cinta, seketat itu. Karena ada apa security, setiap tim itu dijagain security dari PH. Nah udah nggak bisa masuk dong, titip di pos security ini, titip ya buat di atas. Terus aku dalam hatiku ngomong kayak gini, PO kan, oke deh, gue nggak bakalan gue datang ke sini lagi kecuali gue kerja. Kebenaran banget, nggak nyampe berapa minggu di calling kerja di sini. Wow. Omongan Doa. Iya, jadi make up dulu BKP sehari teman aku. Awal masuk karena aku emang sesenang itu dengan sinetron itu, nggak bisa tidur. Ya Allah. Pertama di calling, kayak orang baru di sinetron. Oke. Itu ada di cerita di caption aku, kayak orang baru di sinetron, kayak tacap aja ini gemetaran, kayak ya takut banget, setakut itu aku, kayak artisnya kayak spesial gitu kayak Telur. dan selama aku syuting di Ikatan Cinta itu backupin teman itu,
nggak pernah ketemu sama bos aku yang sekarang. Oh, karena penjagaan tersebut kali ya? Nggak pernah dapat. Oke. Nah, udah kelar nih aku backup. Ternyata yang jadi mamanya Nino, yang jadi mama Nino, Mami Ivanka. Mami Ivanka Selandi, makasih banyak mudah-mudahan nonton. Yes, pasti nonton dong. Itu menceritakan aku ke kakak Glenka, karena kan waktu itu kan dia emang lagi cari asisten Glenkanya, karena asisten lamanya keluar gitu. Oke. Ceritain ini jangan rekomen aku ke kakak bahwa ini nggak tahu lah ceritanya. Temanku namanya Lia, asistennya Mama Sarah, Mama Sarah telepon, kamu bisa ke lobby nggak? Kakak mau ketemu sama kamu. Hah? Kaget dong, karena ini Laura tanggal 5 syuting. Oke. Tanggal 5 bulan 3-nya, karena aku bulan 2-nya, karena aku masuk di kakak itu kan bulan 1. Udah dijain, Laura jalan. Aduh, gimana ya, ambil nggak ya? Satu sisi aku suka nih, mau nih di sini, tapi satu sisi aku sayang sama Laura. Yang mana aku harus korbankan? Oke. And then aku minta sama Allah malamnya, ya Allah. sholat tahajud nih ya, Wak. Tunjukin ya Allah yang mana yang harus aku ambil. Karena kan dua sisi ini sama-sama kayak yang ingin aku ambil gitu. Betul. Tolong ya Allah, tolong. Gak pernah tiba-tiba mimpi ketemu sama kakak terus. Kak Glenka main bareng, bercanda. Akhirnya aku dengan bismillahirrahmanirrahim aku ambil Kak Glenka. Dan masa Allah tabarakallah ya. Rinding gue. Ya. Aku kayak menemukan, aku dulu pernah walaupun aku sama Laura, tapi maksudnya aku berharap punya bos yang menganggap aku tuh kayak teman. Iya. Teman bercanda, teman ngobrol, Sharing. segala-galanya gitu kayak. Betul. Yang kayak keluarganya juga dikenalin. Aku dapat semua sama kakak. Wow. Dan keluarganya itu merangkul aku kayak anak sendiri. Mama yang kakak Glenka itu kayak menganggap aku anak sendiri. Wow. Aku benar-benar kayak beruntung banget gitu bisa bergabung. Sampai kayak Kak Popi Bunga, utinya Kak Glenka itu kayak keluarga ke kita. Oke. Padahal kita bukan siapa-siapa, tapi mereka menganggap kita keluarga. Itu benar-benar kayak yang aku harapkan dari dulu tuh. Aku pernah ingin punya bos tapi kayak keluarga, tapi aku dapat semuanya sekarang. Alhamdulillah ya, Wak. Iya, semua kayak dilibatkan lah di setiap acara pentingnya, di setiap apapun aku dilibatin apa. Besok kesini, pas nikahan semuanya dititipin ke saya. Aku apapun, mulai dari miti mahar kakak aku bilang, miti ini seserah orang aku bilang, semuanya dititipin, termasuk barang-barang semua yang ada di rumah aku tuh titipan dia. Oh, ini punya Kak Glenka ya? Kak Glenka aku satu dong, Kak. Titipan dia semua, walaupun ya aku punya bos yang sekarang itu benar-benar. Alhamdulillah kayaknya. Yang aku inginkan itu ada semua di dia. Aku alhamdulillah bisa pulang kampung yang tadinya cuma aku pernah 6 tahun nggak bisa pulang. 6 tahun? Ya dari berangkat waktu Taiwan sampai aku punya uang aku baru bisa pulang. Alhamdulillah aku bisa pulangnya naik pesawat. Wow. Ya tadinya kayak ya Allah bisa nggak sih aku pulang? Ternyata aku bisa. Akhirnya pulang ke kampung juga, ketemu keluarga, pasti mereka bangga banget ya, Kak. Bangga. Gue aja dengernya bangga banget. Iya. Cuman setelah bertahun-tahun aku nggak pulang, aku bisa pulang dengan keringat aku sendiri itu. Karena kan orang-orang di sekeliling aku tuh kayak ngerasa apa sih lu remehin ya, Kak. Pasti zaman sekarang tuh orang tuh kalau ngeliat mana mungkin nggak bisa percaya lo gitu kan. Nggak percaya, iya apa sih lu kayak nggak yakin ya lu bisa kerja. Tapi aku bisa. Hebat, Kak. Jadi intinya jangan menyerah. Jangan apa, Kak? Jangan menyerah. Jangan menyerah, satu. Tetap semangat. Itu doang. Itu aja. Kerja sesuai Kerja dengan sesuai
pokoknya jujur sih yang paling Jujur, penting. pasti. Jujur Jujur, sama amanah. Nah, itu amanah. pokoknya itu deh, memegang teguh. Nah, oke. Jadi tepuk tangan buat Kak Eti. Thank you loh, udah Thank you datang loh. ke asrama. Asik. Apa sih asrama? Apa sih Asrama namanya? apa? Bukan. Apartemen Wak. Oh, Tingkat kan apartemen Kak Eti ini. Jadi gue dapet pelajaran dari Kak Eti. Jadi kejarlah mimpi lu setinggi-tingginya. Mimpi yang lu pengen dari kecil, yang lu menghayal. Dari seorang Kak Eti itu gue belajar. Dia mungkin dari nonton TV sinetron yang orang nggak mungkin, kapan ya, nggak mungkin lah gue bisa jadi ada di tempat situ, bisa bercengkrama, berkenalan dengan teman-teman kru artis. Sampai detik ini akhirnya dia bisa melewati ujian. Pasti semua harus melewati ujian. Dari dia mau ngelamar jadi TKI 1 tahun nggak jelas, nggak ke Taiwan, adanya ke rumah Wawan. Salah. Akhirnya sampai detik ini dia bisa menuju sukses kayak ini. Itu berkat dari Allah ya, dari Tuhan pasti ya Kak ya. Jadi hidup ini kalian harus semangat, jangan menyerah. Nggak boleh namanya males. Ya, betul itu. Ya kan? Menghayal boleh tapi harus kejar mimpi lo. Ya kan Kak? Terus kerja itu harus sesuai dengan passion, keinginan yang mau dalam hati. Lu mau ke Taiwan, kagak jadi dia. Jadi artisnya, asisten artis yang his Ikatan Cinta, Wak. Bukan lagi It's My Dream, Kak. It's My Dream juga. Oke. Terima kasih buat Kak Eti. Semoga pekerjaannya makin sukses, makin berhasil, makin kaya raya. Buktikan ke dunia kalau kakak bisa. Jadi orang-orang tuh ya di luar sana juga usah anggap remeh sama orang. Nih buktinya. Kalah gue juga, Wak. Dari situ gue belajar, pasti gue akan bisa juga. Thank you Kak Eti. Ini cerita gue.